Teman-teman ngoprek, jumpa lagi dengan Hobi Ngoprek 75. Oke teman-teman, kali ini saya akan kembali ngoprek terkait dengan modul ESP8266 ya, yang seperti ini, yang beberapa kali saya ngoprek modul ESP ini digunakan untuk membuat APRS Indi ya. Bisa digunakan untuk stasiun cuaca atau internet gate ya, tapi mungkin itu hanya untuk kalangan tertentu. Tetapi sekarang saya ingin mempergunakan modul ESP ini untuk keperluan ya mungkin emergensi sehari-hari, yang saat ini kita memang perlu akses internet ya, terutama ya mungkin dari WiFi. Nah teman-teman, bagi teman-teman mungkin yang kesulitan untuk mengakses WiFi, sinyalnya kecil, nah ini akan kita gunakan sebagai WiFi extender, atau mungkin bahasa ininya sebagai WiFi repeater ya. Jadi untuk memperluas jangkauan WiFi dari WiFi induk ke router induk, walaupun memang yang namanya WiFi repeater atau WiFi extender ya tentu tidak akan kecepatannya, ini tidak akan secepat WiFi atau router induk ya. Ini ya kurang lebih 50%-nya ya, mungkin itu akan berkurang ya. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman, ini seperti biasa model ESP banyak di toko online ya, 30-40 ribuan lah satu ini ya. Kebetulan ini yang Type C, jadi teman-teman bisa mempergunakan untuk catu dayanya kabel charger yang Type C ya. Oke, kita hanya perlu dua aplikasi saja. Yang pertama kita perlu firmware-nya ya. Yang kedua tentu placernya ya. Kalau placernya teman-teman bisa mempergunakan placer apa saja, yang penting bisa untuk memplace ini. Yang kemarin yang saya pernah share untuk placer APRS ini juga itu sama, atau mungkin mau yang lain juga boleh ya. Oke, nanti mungkin akan saya sematkan ya di deskripsi file downloadnya, baik itu placer ataupun terutama firmware-nya ya. Oke, untuk firmware-nya ya teman-teman bisa masuk ke github.com seperti biasa. Yang kemarin nih GitHub ini memang banyak sekali firmware ya. github.com/martin zir/esp_yp_repeater yang seperti ini. Oke, sebentar saya besarkan. Oke, sorry teman-teman. Nah ini, oke ini ya teman-teman. Kemudian setelah masuk ke sini teman-teman tinggal klik code ya. Kemudian teman-teman langsung aja download zip ya. Jadi nanti ada filenya, file zip. Nah setelah file zip teman-teman langsung ekstrak saja ya, sebentar. Oke, ini file zipnya, teman-teman double klik, kemudian teman-teman ekstrak saja ya, klik kemudian ekstrak tuh, dan nanti tersimpan, terserah teman-teman mau simpan di mana ya. Dan saya sudah menyimpannya teman-teman di drive D, dan hasilnya adalah ini ya teman-teman, WiFi repeater master, double klik. Nah dari sekian banyak ini teman-teman langsung aja nih firmware ya, klik, jangan lihat yang lain, ini yang segitu banyak jangan lihat yang lain nih, klik firmware. Nah di sini ada 4 file ya, tapi kita fokus ke 2 atau 3 file yang pertama ya, dari tas yang ini, yang kedua, dan yang ketiga ya. Ini nanti yang ekstraksinya teman-teman boleh yang file pertama dan kedua saja ya, itu juga sudah jalan, atau mau plus yang ketiga juga nggak masalah, karena nggak ngaruh sebenarnya ya. Jadi ini ya teman-teman ya, ini firmware utamanya ini teman-teman ya. Jadi sekali lagi nanti saya simpan di ininya, ini gampang sekali ya. Oke, kemudian untuk placernya ya, saya ulang aja lagi placernya. Oke, kalau teman-teman misalkan ingin placer yang baru ini, teman-teman boleh masuk sini espresssheet.com/n/support download/other tools ya.
Nah, di sini teman-teman ya, ini langsung ke teman-teman lihat ke bawah. Bentar, lari-lari begini. Oke, nah ini ya di bawahnya. Di sini ada flash download tool ya. Jadi teman-teman silakan langsung download saja di sini ya. Download saja dan nanti tinggal double klik saja ya. Cuman saya tidak mempergunakan yang ini karena saya punya flasher yang sudah lama, yang ini ya, ESP8266 flasher yang saya pakai flash untuk Paris Indi ya. Jadi sama aja sebenarnya ini. Nanti kalau mau ini juga teman-teman saya sematkan di kolom deskripsi. Oke, sekarang caranya seperti biasa teman-teman. Oke, kita mulai flashing seperti biasa. Kabel Type-C-nya kita colokin, USB-nya kita colokin ke komputer untuk yang nge-flash atau ke laptop ya, seperti ini. Dan kita kembali ke komputernya. Oke, kita cek dulu di device manajernya untuk melihat atau komportnya. Kita di komport seperti di sini ya. Dan ini COM 5 ya teman-teman, dan kita langsung buka flashernya. Oke, ini flashernya kita buka. Ini flashernya sudah terbuka teman-teman, dan oke, saya besarkan dulu ya, sebentar. Oke, yang pertama ini komfortnya sudah oke 5 ya. Kemudian kita config. Nah teman-teman, ini awalnya kosong ya. Ini bekas, sebentar, ini awalnya kosong, ini bekas saya, ini juga. Oke, biar teman-teman, ini saya pakai yang ESP flasher yang kemarin ya. Nah di config ini teman-teman langsung masuk, buka ke firmware-nya yang tadi ya. Ini ESP repeater, buka firmware. Nah ini kan langsung muncul ya 3 file bin semuanya. Nah teman-teman masukkan satu-satu ya, teman-teman file 1, file 2 saja boleh ya, karena itu pun sudah jalan ya WiFi-nya. Mau pakai yang ketiga juga boleh, tapi yang ketiga juga kayaknya nggak ada pengaruhnya ya teman-teman. Oke, saya yang file 1 masukin, sudah masuk. Kemudian ininya teman-teman ya, samakan dengan ininya 0 kali 000 bin ya. Dan jangan lupa ininya dicentang ya. Kemudian kita masukin file yang kedua ini ya, file bin ini. Oke, ininya centang juga, dan ininya kita masukin ya teman-teman. Karena di sini nggak ada, kita ketik saja. Ini harus sama ya, ini yang ini dan ini harus sama. Berarti ini 20 ya. Oke, selesai. Ini di config ya, memasukkan file. Kemudian kita ke advance ya. Nah ini ada beberapa parameter. Yang pertama, kalau awalnya baud rate-nya bukan 11200 ya, misalkan di sini teman-teman ganti ke 115.200. Kemudian flash size-nya tetap di sini. Ini kebetulan sudah dari situnya sudah 4 MB, kemudian flash speed-nya di 40 MB, dan SP modenya di Dio ya, seperti itu. Nah ini udah siap teman-teman. Kembali ke operation ya, dan kita flash saja. Jadi saya memasukkan 2 ya, hanya memasukkan 2 ya. Kalau teman-teman mau 3-nya boleh ya, langsung kita flash. Oke, kita flash. Oke, ini sudah flashing. Kita tunggu 2%, 3%, dan seterusnya. Oke, sebentar lagi. Oke, ini sudah centang hijau. Dan ini sudah ready, berarti ini sudah selesai ya teman-teman. Ini teman-teman bisa tutup saja kalau sudah seperti ini. Dan teman-teman silakan ininya dari sininya di reset ya. Ini tombol resetnya dipijit. Nah, oke, ini menyala seperti ini. Kemudian kita cek sudah di reset seperti ini. Ups, teman-teman, sorry. Kita cek WiFi-nya ya. Kita cek WiFi-nya dan pastikan harus muncul My App. Oke, nah ini My App ya, sudah muncul. Jadi My App ini adalah nama WiFi ESP ini. Oke, kita masuk ya. Kita akan
connect saja teman-teman. Ini belum ada internetnya ya, kita coba nanti untuk membuktikannya. Oke, ini sudah connecting, no internet ya teman-teman, seperti ini. Setelah itu kita masuk ke seperti biasa ke site-nya 192.168.4.1 ya. Nah, jadi kalau sudah muncul aplikasi My App ya, teman-teman bisa settingnya bisa di komputer atau bisa di handphone ya. Jadi tidak mesti di komputer aja ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk mempermudah kita pindah ke handphone aja ya, biar teman-teman juga nanti bisa setting-setting langsung. Kita ini My App-nya ya. Ini adalah WiFi-nya. Kita masuk dulu ke sini. Nah, ini kan My App tidak ada internet ya. Ini berarti kalau kita sudah di sini, kita masuk ke Google Chrome ya. Kita masuk ke Google Chrome dan seperti biasa kita masukkan 192. Ini masih tetap ya, jangan diizinkan. 192 seperti biasa. Satu 168.4.1 ya, ini standar ya, ini yang indie juga dulu seperti ini. Nah, ini kan munculnya seperti ini ya, jadi pastikan router config ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ingin merepeat, mengextend, berarti teman-teman harus merubah ini ya. Saya masukkan ke WiFi saya, bentar. Ini WiFi saya, dan kemudian masukkan password WiFi teman juga yang akan di ini ya. Jadi bentar. Oke, sudah ini. Kemudian tinggal connect. Ini abaikan saja. Oke, ini ya harus sudah seperti ini. Tadi ke reset teman-teman. Oke, dan kalau teman-teman misalkan ingin mengganti sama dengan WiFi teman-teman, ya teman-teman tinggal ganti saja ininya. Cuman nanti kalau passwordnya non, berarti passwordnya akan mengikuti password awal. Jadi ketika kita masuk ke My App, tidak usah input password lagi teman-teman. Kecuali kalau teman-teman ingin di WiFi yang baru teman-teman passwordnya ingin baru, teman-teman masukkan di sini ya. Oke, jadi seperti itu saja ya. Dan ini sudah, ini teman-teman boleh reset boleh tidak ya di sini. Jadi saya reset aja ya. Oke, kita akan coba apakah sudah berfungsi ya. Kita cek lagi. Nah, ini masih My App ya. Masih My App. Kita coba cek YouTube. Oke, kita coba di komputer saja ya teman-teman. Oke, kita ganti ya. Ini disconnect dulu. Kita ganti ke My Apps. Kita konekin. Oke, ini sudah connect ya, connected ya. Kita coba teman-teman buka YouTube ya. Buka di sini lancar. Oke, lancar. Coba kita cari. Oke, nah seperti ini. Kita coba ini buka, apakah lancar. Oke, ini lancar ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini udah ada. Ini sekali lagi saya tunjukkan bahwa ininya memakai My Apps ya. Kalau WiFi saya kan yang ini ya. Ini memakai My Apps, dan ini bisa seperti itu. Oke teman-teman, saya kira itu ya langkah mudah dan murah untuk menambah jangkauan WiFi apabila emergensi. Teman-teman cukup bawa ini saja. Kalau sudah di flash sudah selesai teman-teman. Teman-teman misalkan kalau misalkan nanti ganti pindah WiFi ke yang lain, yang penting teman-teman punya tahu passwordnya.
Jadi saya ulang ya teman-teman, misalnya dari sini saja tinggal seperti itu, langsung ketik 192. Nah ini kan sudah ada ya, 192.168.1. Oke, tinggal masuk sini. Nah teman-teman tinggal rubah ininya aja, SSI ID dan password nanti di WiFi di mana saja teman-teman berada. Nah, ketika agak jauh WiFi-nya berkurang, nah teman-teman bisa memanfaatkan ini untuk memperbesar sinyal. Satu lagi teman-teman, kalau misalkan nanti teman-teman bawa ini ya, teman-teman tinggal pakai ke charger HP saja teman-teman ya. Ini tinggal masukin ke sini, kemudian ininya pakai charger HP. Ini sudah yang penting nyala ya, yang penting nyala dan sinyal WiFi-nya keluar. Nah itu sudah bisa dijadikan WiFi, dan kemudian tinggal rubah SSID dan passwordnya ya. Oke, seperti itu saja teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan terima kasih.